wabarakatuh. Bagaimana kabarnya ibu-ibu? Sehat-sehat kita semua? Sehat-sehat semua? Tetap semangat toh? Ya, ingat kemudian meskipun wabah tetap kita harus jaga kesehatan. Jengki selalu keluyuran tidak jelas. Kalau tidak penting kita mesti keluar rumah. Nah, sekarang meskipun kondisinya tengah wabah, kita pertemuan kelompok tetapi tetap jaga jarak jaga jarak Nah, begini Bu Ibu, hari ini kita akan lanjut pertemuan kelompok kita dengan tema pentingnya gizi dan layanan ibu hamil. Jadi ada beberapa poin yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama, pentingnya 1000 hari pertama kehidupan. Dia tahu Ibu, itu 1000 hari pertama kehidupan yang mana itu? Pernah jadi dengar? Pernah jadi dengar itu 1000 hari pertama kehidupan? Nah, di sini aku jelaskan. Jadi 1000 hari pertama kehidupan itu adalah masa yang dimulai dari sejak janin dalam kandungan hingga 2 tahun pertama setelah kelahiran. Jadi pahami sampai di sini? Ya, jadi kalau ada yang tanya yang mana itu 1000 hari pertama kehidupan, jadi bisa dijawab kita mulai janin sampai 2 tahun setelah kelahiran. Jadi masa-masa di sini adalah masa yang sangat penting, yang sangat perlu kita perhatikan gizinya. Nah, jadi pada saat kita hamil, jangan kita sekarang konsumsi makanan yang makanan atau minuman. Misalnya dulu sebelum hamil suka minum kopi sampai 5 kali dalam sehari. Nah, sekarang setelah hamil jadi begitu Nah, jadi sekarang ibu-ibu akan saya jelaskan tentang apa-apa saja yang baik dikonsumsi ketika hamil. Jadi jangan bilang berarti saya tidak hamil, jangan saya dengar ini materi ini. Nah, tidak boleh begitu ibu. Satu besok anak tak hamil itu, nah, kan bisa diajari karena sudah mendengar pengalaman sebelumnya toh. Ya. Jadi ada beberapa makanan yang bisa dikonsumsi selama hamil. Contohnya makanan yang mengandung karbohidrat. Yang mana itu yang mengandung karbohidrat? Kayak yang biasa kita konsumsi tiap hari seperti nasi, sagu, gandum, umbi-umbian, ya begitu. Semua makanan yang begitu mengandung karbohidrat. Yang kedua, lauk pauk. Nah, lauk pauk ini banyak mengandung protein. Nah, lauk pauk itu ibu terbagi menjadi 2. Ada yang mengandung ada dari protein nabati, ada dari protein hewani. Nah, contoh dari protein nabati seperti kacang-kacangan, tempe, tahu. Nah, saya rasa kalau kita kacang-kacangan, tempe, tahu kan banyak dijual di pasar dan harganya juga tidak terlalu mahal gitu. Jadi insya Allah pada saat kita hamil bisa kita konsumsi makanan yang seperti ini. Nah, ada juga yang dikatakan protein hewani. Yang mana itu protein hewani? Nah, protein yang berasal dari hewan, misalnya daging ayam, daging sapi, udang, begitu ya. Itu semua mengandung protein dan itu baik untuk pertumbuhan organ-organ tubuhnya anak sejak di dalam kandungan sampai akhirnya dia 2 tahun pertama setelah lahir, begitu. Nah, contoh makanan yang sehat yang baik dikonsumsi ibu hamil selanjutnya adalah buah-buahan. Nah, buah-buahan itu kan banyak mengandung vitamin dan mineral. Nah, kalau buah-buahan kan banyak, tidak mesti di buah-buahan yang mahal, tidak mesti dibilang harus makan buah yang sekarang tuh misalnya musim durian. Durian kan harganya mahal. Nah, tidak mesti di durian, dia jeruk 1 kilo bisa kita beli, bisa konsumsi tiap hari, tak berapa biji toh. Nah, bisa juga buah-buahan seperti apel, bisa pepaya yang banyak dijual di pasar toh gitu. Nah, kemudian ada lagi kita harus perhatikan konsumsi asupan gizi, banyak-banyak minum air, jangan malas minum air bu toh. Nah, begitu karena ini semua baik untuk pertumbuhan dan perkembangan anak sejak dalam kandungan sampai 2 tahun pertama setelah mereka lahir. Nah, kemudian selanjutnya ibu-ibu yang harus kita perhatikan adalah tentang bagaimana pemeriksaan kesehatan ibu hamil. Nah, sampai di sini dulu mengerti apa yang saya jelaskan yang tadi? Ya, kalau mengerti kita lanjut ke pemeriksaan kesehatan ibu hamil. Nah, begini ibu. Nah, kalau hamil itu harus rajin pergi periksa. Nah, itu normalnya itu kalau pemeriksaan ibu hamil itu minimal 4 kali selama kehamilan. Nah, tapi kalau mau sering-sering juga tidak apa-apa, jadi bagus juga. Cuman paling tidak untuk normalnya itu minimal 4 kali selama hamil dari trimester 1, trimester 2 sampai trimester 3. Jadi yang mana dikatakan trimester 1, misalnya toh
baru hamil sampai dari awal hamil sampai 3 bulan pertama itu trimester 1 itu bisa kita periksa 1 kali di trimester 1. Kemudian trimester 2 lagi, yang mana dibilang trimester 2 mulai dari usia kandungan 4 bulan sampai 6 bulan. Nah, jadi di trimester kedua itu bisa kita periksa 1 kali, Bu. Nah, kemudian periksa lagi 2 kali di trimester 3. Yang mana di trimester 3? Yaitu dimulai dari usia kehamilan 7 bulan sampai 9 bulan. Nah, di sini penting kita periksa 2 kali karena kita mau tahu bagaimana posisi janinnya di dalam, bagaimana denyut jantungnya, begitu Bu. Nah, kemudian periksa kehamilan itu udah mesti di dokter. Dokter kita bisa pergi ke pusat layanan yang terdekat seperti puskesmas atau bidan desa seperti itu. Nah, gitu. Dan mereka itu melayani pemeriksaan ibu hamil. Jadi harus rajin-rajin pergi periksa. Tidak ada alasan untuk tidak periksa selama hamil. Jangan bilang saya malas tadi, ya atau bilang saya sibuk banyak kerja aku. Jangan Bu. Meskipun kita banyak ada pekerjaan, ada kesibukan, tetapi tetap kita harus perhatikan pemeriksaan ibu hamil. Begitu Jadi beberapa komponen yang kita lakukan pada saat pemeriksaan ibu hamil yaitu pertama timbang berat badan, ukur lingkar lengan atas, ukur tekanan darah. Nah, itu semua penting untuk mengetahui kesehatan kita selama hamil. Misalnya, ini tekanan darahnya normal, berarti bagus ini lingkar lengannya bagus, berarti status gizinya selama hamil bagus begitu. Jadi harus selain periksa Bu. Kemudian nanti pada saat kita pemeriksaan kehamilan ada juga nanti itu disuntik di Neonata, itu namanya suntikan tetanus. Itu bagus untuk kita dan balita juga nanti kemudian itu berat badan tiap bulan itu harus kita timbang supaya kita tahu bahwa berat badannya itu naik masih terkontrol. Kemudian kondisi janinnya juga masih bagus begitu Nah, selanjutnya Ibu, kita harus perhatikan juga tentang pemeriksaan kesehatan kita setelah melahirkan. Jadi nanti pada saat kita melahirkan akan ada lagi nanti itu diperiksa pemeriksaannya yaitu pemeriksaan tentang masa nifas. Jadi nanti di situ diperiksa bagaimana pengeluaran perdarahannya selama setelah melahirkan, bagaimana hasilnya, tiga atau tidak, itu harus kita perhatikan begitu Jadi harus kita perhatikan semua itu dimulai dari semenjak hamil, melahirkan sampai menyusui. Jadi bagaimana Ibu bisa dipahami? Nah, begitu Ibu-ibu. Nanti ada yang mau ditanyakan? Oh begitu. Kalau misalnya tidak ada yang mau ditanyakan, artinya dianggap nih semua ibu-ibu mengerti. Jadi bisa kita sampaikan nanti pertemuan kita hari ini kepada misalnya ada tetangga yang hamil atau anak yang hamil saya rasa pertemuan kita hari ini sudah cukup. Semoga ibu-ibu bisa mengerti apa yang saya jelaskan.